Nanti siap-siap nanti Ibu bakalan pembukaan ya. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN, para narasumber kita, Bapak Christian Agung Prasetyo, Ketua Prodi D3 PBB Penilai, dan juga Bapak Teguh Warsito, dosen Prodi D3 PBB Penilai, serta Bapak Adi Pradana, dosen D3 PBB Penilai, selaku moderator kita pada acara siang hari ini, serta seluruh peserta acara yang saya sayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak berasa sekarang sudah berada di Weekly Talk 28. 2 minggu lagi kami bakalan UAS sekalian sama KTTA nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan temanya sharing workshop bimbingan KTTA, jadi saya dengar-dengar dikit nggak apa-apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti ngoping-ngoping nih saya. Kemarin Iya, udah, Bapak. Alhamdulillah proposal saya udah ACC, makasih Pak Agung. Kebetulan Pak Agung dosbing saya, Bapak, Ibu-Ibu. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dosen yang berbahagia, semuanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memandu acara pada pagi hari ini. Emang katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin tiap minggu saya udah kenalan, tapi jangan sampai nggak sayang sama saya. Jangan bosen-bosen ya Bapak-Bapak. Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Givani Adila Irwanda, mahasiswi PKN STAN Prodi D3 Penilai 2019. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin memberikan pantun nih seperti biasa, biar semua peserta acaranya yang hadir semangat semuanya. Hari Minggu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, saya akan membacakan panduan peserta acara pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon mikrofon dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Mungkin nanti akan diberikan waktu oleh moderator untuk open mic, untuk berdiskusi, lalu dimohon kepada seluruh peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati, agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi menuju siang hari ini. Tadi sudah pembukaan oleh saya sendiri, lalu akan dilanjutkan oleh pembukaan oleh Ibu Diah Purwanti, lalu akan ada pengantar oleh moderator, dan dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh narasumber yang akan dilanjutkan oleh diskusi yang nanti akan dipandu oleh moderator. Lalu setelah itu akan ada penutupan oleh saya sendiri. Baik, sekarang kita langsung saja ke acara pertama kita, yaitu pembukaan oleh Ibu Diah Purwanti. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Givani. Baik Bapak Ibu semuanya, Kampus STAN di Pondok Aren, ya selamat pagi Bapak Ibu dosen yang keren. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu ya. Pagi ini saya menggantikan Bu Evi karena beliau kebetulan sedang ada tamu, sehingga untuk pembukaan ini saya wakili ya. Ini sekali-sekali ini kalau kata Mas Edet saya disuruh tampil ya. Nah Mas Edet nih ya saya hari ini tampil ya, tapi buka kan gitu ya. Iya, baik Bapak Ibu. Mengawali tahun 2022 ini ya alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi nikmat apa ya di sini nanti ya, nikmat kesehatan, nikmat iman ya, nikmat bisa bernapas, nikmat masih bisa menikmati pagi yang cerah, masih bisa menikmati lezatnya sarapan. Nah, itu juga merupakan nikmat yang tiada tara Bapak Ibu ya. Di sini Weekly Talk Perdana 2022 ini diawali oleh trio dari D3 Penilai PBB. Ini saya mengapresiasi, terima kasih kepada Pak Agung, kepada Pak Teguh, dan kepada Mas Adi Pradana. Kedepannya untuk Weekly Talk ya Bapak Ibu ya, ini memang kita upayakan supaya menjadi sarana diskusi ya, saling sharing,
Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ya dibagi kepada teman-teman yang lain, kepada Bapak Ibu dosen yang lain, apapun itu ya, apapun itu sepanjang bermanfaat ya, insya Allah pasti bermanfaat buat kita semua, ya silakan Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu takut-takut ataupun apa, karena memang weekly talk ini menjadi sarana buat kita berdiskusi, menumbuhkan budaya untuk ya di sini nanti namanya talking ya, kita saling apa namanya ya membicarakan banyak hal tentang ya ini nanti ya, hari ini kita bicara tentang bimbingan KTTA, besok kita bicara tentang bagaimana mengolah data, bagaimana kita menulis sebuah artikel, atau misalnya bagaimana membuat bahan ajar yang baik, atau misalnya bisa membuat bahan ajar misalnya sekarang ini nggak hanya dari PowerPoint ya, bisa dari Canva atau apapun, nah seperti itu. Jadi memang kalau bisa Bapak Ibu ya, di weekly ini menjadi ya tadi menjadi sarana ya untuk saling berbagi. Tidak ada tuntutan Bapak Ibu ya, oh materinya harus begini-begini. Kita di sini tidak ada yang namanya seperti kayak diuji atau ditanya-tanya atau apa, tapi lebih kepada ditanya itu karena yang nanya itu tidak tahu ya. Jadi mohon untuk apa dibantu supaya yang bertanya ini nanti mendapatkan penjelasan atau mendapatkan ya supaya ilmunya juga bertambah seperti halnya Bapak Ibu yang lain. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk weekly talk ya, mohon kepada Bapak Ibu semuanya ini apa ya, menjadi lebih hidup gitu ya, menjadi sarana untuk tadi berdiskusi ya, tidak hanya satu arah terus gitu. Misalnya nanti kalau tentang bimbingan KTTA hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Teguh Warsito dan juga Mas Agung kan gitu ya, yang nanti dimoderatori sama Mas Adi Pradana. Nah, di sini nanti kita pengen tahu kan gitu ya, serba-serbi pembimbingan KTTA. Karena barangkali kalau kita lihat ya dari mahasiswa yang kita bimbing itu ada berbagai karakter. Ada yang sudah memiliki kemampuan menulis yang sudah bagus, tapi ada juga yang menyusun kalimatnya saja mungkin masih perlu sangat ini ya dibantu ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya penyusunan untuk kalimat yang katakanlah struktur lengkap saja ya, subjek predikat itu yang paling penting. Nah, itu saja apa namanya masih sering ketinggalan. Atau misalnya satu paragraf satu kalimat. Nah, itu dari struktur saja Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan banyak dikupas oleh trio ya, trio prodi penilai di pagi hari ini. Dan mohon nanti Bapak Ibu yang lain ya yang menjadi audiens untuk tidak segan-segan bertanya ataupun juga apa ya dalam arti di sini nanti pengen tahu nih bagaimana strategi bimbingan yang apa ya yang jitu gitu ya, supaya nanti kita juga nyaman untuk membimbing dan yang dibimbing juga merasa nyaman juga. Nah gitu ya Mbak Givani ya. Nah di sini nanti ya sekalian ngikutin ini ya pembimbingnya di sini ya. Baik Bapak Ibu ya, saya tidak berpanjang-panjang kata ya untuk membuka weekly talk hari ini supaya nanti trio dari penilai ini segera ya memaparkan dan juga memberikan kita bagaimana trik dan trik untuk apa namanya trik dan tip untuk membimbing KTTA. Ya, saya antarkan di sini nanti ya, saat panen padi telah tiba, petani bersiap asah anak ani. Selamat menyimak tips sharing KTTA dari trio prodi penilai. Oke, saya ucapkan selamat mengikuti Bapak Ibu semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Givani. Silakan Mbak Giv. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seperti yang tadi sudah Ibu Dia bicarakan, kita akan langsung masuk ke inti acara kita, yaitu sharing yang akan dipandu oleh Bapak Adi Pradana. Kepada Bapak Adi, selaku moderator, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Givani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian para kepala pusat, para kepala unit, dan para kepala satuan. Kita harus selalu jaga sopan santun.
apalagi kalau lagi halan-halan. Ya. Walaupun saya nggak punya pantun, acara tetap harus jalan, kan gitu ya Bu ya. Oke, pada event Weekly Talk ke berapa ya Mbak Galuh ya? 28 ya kalau nggak salah, saya lupa tadi. Saya udah nggak ada, karena flyer kita G20 ya, nggak kelihatan nih Weekly Talk keberapanya. Ini di awal tahun gitu ya. Nah, pada kali ini narsumnya biasanya moderator harus memperkenalkan ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua sudah kenal dengan para artis kita yang akan mau tampil nih pada event kali ini. Ada Pak Christian Agung. Halo Mas Agung. Ada Pak Teguh Warsito, Mas Bro. Ya, mereka akan jadi narsum kita pada event kali ini. Nah, seperti kata Bu Dian ya, kita borongan ya, acara borongannya. Dari prodi penilai, sampai Mbak Givani aja prodi penilai. Mungkin Bu Dian bisa kita angkut ya Mas Agung ya. Satu saya dimarahin sama Pak Kaprodinya ya. Supaya ini supaya lengkap gitu ya, semuanya prodi penilai. Nah, kenapa prodi penilai gitu ya? Sebenarnya karena memang kemarin sekitar ini di akhir tahun ya, sedikit bocoran mengenai apa yang akan disampaikan oleh para narasumber, bahwa kemarin kita sempat menyepakati gitu ya, para dosen di penilai mengenai arah KTTA para mahasiswa seperti apa. Tentu saja ide barunya, bukan ide baru ya, idenya adalah untuk meningkatkan kualitas KTTA dari teman-teman mahasiswa. Nah, mengenai apa tuh latar belakangnya, tujuannya apa saja yang disampaikan ketika apa yang disepakati oleh kami, nanti mungkin bisa diceritakan secara lengkap oleh Pak Agung dan juga Pak Teguh. Nah, secara singkat mungkin nanti kita sediakan waktu kurang lebih 50 menit, Pak Agung dan Pak Teguh gitu ya, untuk pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab setelah materi disampaikan. Itu saja bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut. Mas Agung, Mas Teguh, udah siap nih? Aman dua-duanya suaranya? Tes sound dulu. Aman, oke. Kalau gitu cek. Siap. Pak Agung saya serahkan. Silakan Pak Agung dan Pak Teguh. Pak Agung. Suaranya kecil Mas Agung. Oh, kecil banget ya? Mas Agung. Kedengeran? Aman. Kalau Pak Teguh cukup terdengar di tempat saya. Oke, siap. Sebelumnya saya pengen protes dulu nih Pak Agung sama Bu Dian. Ya nih, seharusnya Pak Adi ini juga bukan menjadi moderator gitu ya. Karena memang format kita pada hari ini adalah kita berbagi gitu ya, sharing. Bahkan kita tidak menampilkan materi ya Pak Agung ya pada hari ini ya. Kita hanya ngobrol aja. Makanya kita hanya ngobrol, kita hanya diskusi. Aja. Jadi seharusnya Pak Adi sekalian gitu ya. Kita bertiga ngobrol di sini gitu ya. Siap. Oke, monggo Pak Agung. Pak Agung dulu deh. Karena tadi Mbak Givani pakai pantun, Bu Diah pakai pantun, Mas Adi pun juga pakai pantun. Malam minggu main ke rumahnya Givani Irwanda. Betapa sedih hati ada Pak Adi Pradana. Ya pulang saya nggak jadi main, kecewa saya, marah-marah saya, udah patah hati saya. Wah, ketahuan ya. Ketahuan berarti kemarin ya. Lo ketahuan lo bro, gimana sih lo main ke rumah mahasiswa nggak ngajak-ngajak lo. Oke, jadi kita anu aja kali ya. Saya nggak punya slide juga sih, jadi ngobrol aja kali. Sebetulnya ini acara yang kemarin itu, kita 2 hari ya kemarin itu ya. Workshop lah ya, kita sebutnya workshop gitu. Workshop untuk teman-teman yang KTTA. Itu sebetulnya idenya sudah lama. Jadi saya itu waktu itu ikut imunisasi corona, imunisasi COVID di lapangan Banteng. Vaksinasi Mas Agung. Ya apa sih bedanya sama imunisasi, sama aja lah, udahlah. Siap. Sorry Pak Narsum, lanjut. Sorry. Lo ngelawan Narsum lo ya, berani lo ya. Lanjut. Jadi waktu itu pas imunisasi saya kan nganter anak istri saya. Saya lagi manyun tuh di Danapala. Hariku tiba-tiba nongol. Karena dia nganter anaknya dia itu kan. Orang terus kita ngobrol kan. Nah dari situ kita ketemu ide. Kalau waktu itu saya cerita sama dia, terus dia ngobrol juga gitu kan. Ternyata kita itu sering ketemu sama KTTA mahasiswa yang tidak seharusnya seperti itu gitu. Tidak seharusnya seperti itu. Ya seperti yang disampaikan Bu Diah tadi lah ya. Ada juga kalimat yang tidak komplit gitu ya. Kalimat itu kan minimal subjek sama predikat ya, minimal itu kan. Tapi ini enggak, tahu-tahu langsung keterangan aja kan. Atau predikat aja. Lu subjeknya mana nih? Kan enggak ada gitu kan.
Ini nggak ada. Jadi siapa nih? Terus kadang-kadang ada satu kalimat itu bisa 3-4 baris. Waduh, kacau nih ya. Saya baca, terus ketika sampai selesai titik, saya udah lupa dari idenya apa kalimat ini gitu. Saking panjangnya, Mas. Saking panjang. Kadang-kadang ada yang satu paragraf satu kalimat, panjang gitu kan. Kadang-kadang ada uraian yang isinya itu menjelaskan misalkan KTTA-nya tentang penilaian kapal itu misalnya nih ya, tentang kapal. Terus di salah satu bab itu menjelaskan struktur organisasi KPKNL mana gitu. Di situ dijelaskan kepala kantornya, ada kasihnya, ada penilainya, nama penilainya siapa. Jadi saya kan garuk-garuk kepala tuh, Mas. Lu ngomong apaan sih cuy gitu kan. Itu saya aduh ini kacau nih kan. Nah, terus akhirnya udah bener ya saya sering ngomong kayak gitu. Akhirnya kita sepakat yuk kita bikin workshop aja yuk. Nah, sebelum workshop itu dilakukan, waktu itu kita sempat brainstorming dulu ya Mas Teguh ya, sehari ya di Zoom ya. Iya betul Pak. Ya. Dalam Iya kan? suatu forum rapat gitu kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebenarnya kita kan waktu itu mengidentifikasi apa ya, sebenarnya dosen-dosen itu punya masalah apa dengan anak didiknya selama ini terkait dengan KTTA. Terus kemudian muncul banyak permasalahan itu gitu ya Pak Agung ya. Betul. Justru yang banyak muncul itu kan malah bukan teknik apa ya, teknik nelitinya ya yang banyak muncul waktu itu ya Pak Teguh ya. Betul. Jadi kalau dari dosen-dosen itu bukan ke teknisnya, tetapi lebih ke bukan isinya gitu ya maksudnya ya, tapi lebih ke ya macam-macamnya gitu ya, embel-embel selain dari isinya. Dari tadi disampaikan oleh Budia ada penulisan, kemudian ada mungkin terkait dengan persembilan yang mereka nggak tahu, kemudian terkait dengan sitasi, terkait dengan plagiarisme dan semacamnya gitu ya. Itu yang justru malah yang banyak masalah di situ gitu ya Pak Agung ya. Jadi kita identifikasi, kemudian muncul topik-topik yang ingin pengen disampaikan kepada mahasiswa. Kan seperti itu ya Pak Agung ya dulu ya. Betul. Kemudian mungkin terus kita jadi berpikir gitu ya. Dulu kalau masalahnya non teknis, siapa yang akan memberikan materi ini kepada mahasiswa? Apakah dosen internal ataukah kita dari luar? Gitu ya. Misalnya bahasa gitu ya. Apakah dari pusat bahasa atau dosen kita gitu ya. Nah, mungkin ada plus minusnya gitu ya. Kalau dari pusat bahasa misalnya, kalau secara materi mereka lebih oke lah, lebih menguasai gitu ya. Tetapi ada plus minus, ada plusnya juga kalau yang menyampaikan adalah dosen kita. Apa itu? Ya kita tahu mana mereka yang salah. Kita bisa mengcopy misalnya ini adalah contoh yang salah yang sering dilakukan baru kita bahas gitu ya. Jadi memang seperti itu ya dulu ya Pak Agung ya. Bagaimana kita merumuskan workshop ini nantinya seperti apa gitu. Ya sih. Jadi memang kalau mungkin yang kebayang di benak sebagian besar kita, kalau bikin workshop karya tulis ilmiah KTI itu kan bagaimana kita meneliti metodologinya seperti apa cara menggunakan software kayak apa gitu kan, cara pakai SPSS, cara pakai NVivo, cara pakai Atlas TI segala macam itulah. Tapi malah justru bukan itu yang muncul ketika kita melakukan brainstorming sebelum melakukan acara itu. Gitu. Yang muncul itu malah yang dibilang Pak Teguh tadi kan, ada yang masalah kalimat, ada yang masalah segala macam itulah. Ya betul emang kan sudah ada matkul bahasa Indonesia, betul Mbak Lina, sudah ada mata kuliah bahasa Indonesia dan sudah lulus, sudah lulus. Tapi realitasnya Mbak Nina ya seperti tadi itu, banyak yang nulis paragraf itu satu kalimat doang, membedakan awalnya sama kata depan aja masih banyak yang belepotan ya Mas Teguh ya. Betul Pak Agung, termasuk yang Pak Agung sering curhat gitu ya. Di sebagai kata depan atau sebagai imbuhan itu kan mereka saling terbalik-balik gitu ya. Padahal benar kata Mbak Nina tadi gitu ya. Semester mereka memperoleh pelajaran itu. Bahkan setelah saya lihat di RPS-nya itu ternyata ada topik khusus terkait dengan penulisan karya ilmiah. Itu kan semua prodi kan memperoleh bahasa Indonesia, tapi faktanya memang seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya kita menggunakan pendekatan itu. Apa sih sebenarnya yang sering salah dilakukan oleh mahasiswa, kemudian kita ulas gitu ya. Kesalahan apa? Kesalahan yang kasat mata gitu ya. Di mana kita melihat walaupun kita bukan pakar bahasa, kita tahu kalau itu salah gitu ya. Jadi
kemarin saya memberikan workshop itu gitu ya, saya juga nggak paham-paham benar terkait dengan bahasa Indonesia, saya tidak paham-paham benar terkait dengan kata, ejaan, mungkin paragraf, kalimat yang efektif, ya tahu-tahu sedikit gitu ya. Tapi yang disampaikan adalah yang tadi, yang benar-benar ketok moto gitu ya. Kalau itu salah gitu ya. Jadi itu paling enggak tujuan kita adalah ya hal-hal yang simpel seperti itu tidak ada kesalahan gitu ya. Itu yang terkait dengan tata bahasa gitu ya Pak Agung ya. Jadi kita pendekatannya adalah praktikal. Ini loh yang kalian susun, ini adalah saya capture yang salah. Ini loh satu halaman itu cuma ada satu paragraf. Ini loh kalimat yang ternyata sampai 8 baris, 9 baris. Itu kita pendekatannya praktikal seperti itu ya. Jadi mereka tahu, oh iya, saya salah gitu ya. Walaupun sekali lagi mereka sudah memperoleh pelajaran itu gitu ya Pak Agung. Nah, kalau yang kita bahas ini sebetulnya hal yang mungkin remeh-temeh lah ya. Makanya kemarin ketika diminta Bu Diah kan, isi Wikilog. Kan kemarin di sharing itu tuh workshop. Saya pikir, waduh Bu, ini kan materinya cuma cacareman Bu, cuma sekedar kalimat, cuma sekedar SP aja, nggak ada metodologinya. Oh, masa iya sih gitu. Nah, kemarin kita bahasnya kan apa aja Mas Teguh? Masih ada nggak programnya Mas Teguh? Yang itu. Ada Coba Pak dong Agung. ditampilin Mas Teguh di share screen. Ada nggak? Masih ada nggak? Tapi saya cerita aja ya Pak Agung ya. Saya Oh ya nggak wes, nyiapin bahannya. Jadi kemarin bahannya kita kan ada 2 hari kita sebenarnya Pak Agung Ya, kemarin 2 hari, waktu memberikan workshop. Jadi di hari pertama kita membahas yang pertama adalah terkait dengan tulisan, artinya unsur kebahasaan di dalam KTTA. Ya kita membahas kata, kalimat, kita membahas paragraf itu seperti apa gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh keterkaitan antar bab di dalam KTTA itu seperti apa. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yang tidak berdiri sendiri, tujuan, masalah yang harus terkait, pembahasan sampai dengan simpulan yang harus terkait seputar itu. Kemudian di hari pertama masih terakhir terkait dengan kutipan, terkait dengan referensi gitu ya. Kemudian di hari kedua kita bahas terkait dengan analisis, karena ini yang penting gitu ya, karena kita ingin menaikkan level kualitas dari KTTA. Jadi kita membahas seharusnya sudah tahap analisis. Jadi analisis itu apa gitu ya. Dan terakhir terkait dengan plagiarisme. Jadi ada 5 topik itu yang kemarin kita angkat di workshop, dan sekali lagi yang menyampaikan adalah ya dosen-dosen dari penilai sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya ada keterbatasan juga, misalnya terkait dengan kebahasaan dan sebagainya. Tetapi balik lagi, paling enggak yang ketok moto, yang benar-benar salah itu bisa dihindari. Mungkin materinya seperti itu ya, secara singkat ya Pak Agung ya, yang kita sampaikan kemarin. Iya, itu tuh Mas Adi Pradana tuh yang ngajar masalah referensi kan. Kemarin ngomongin apa aja dari referensi, Bro? Ya, referensi kemarin kita ngobrol setidaknya bagaimana menggunakan atau mengoptimalkan tools yang ada. Ya nggak Mas? Gratisan, tapi powerful. Kan kita pernah mahasiswa ya. Mahasiswa mungkin kalau mau cari yang agak-agak keluar duit dikit ya sungkan mungkin gitu ya. Tapi ada kok gratisan yang bisa bikin referensi cukup bagus lah ya. Jangan sampai ada di batang tubuh gitu ya. Tapi kita nggak nemu di daftar pustaka. Atau kebalikannya, daftar pustaka banyak gitu ya. Tapi yang dikutip di batang tubuh nggak ada. Jadi mungkin, dan enaknya mungkin ini, kalau boleh saya tambahin, kemarin kita ngomongnya satu kali, satu event, tapi ke semua mahasiswa. Ya, jadi informasinya seragam. Jadi nggak masing-masing dosen menyampaikan sendiri-sendiri, kan jadi waktunya lebih efisien lah ya. Iya, benar Mas Adi. Jadi kemarin saya ingat yang disampaikan oleh Mas Adi ini Pak Agung. Jadi kan kemarin kan kita faktanya ya, kalau di KTTA ini adalah jarang mereka yang menggunakan tools untuk referensi, masih jarang gitu ya. Kemarin malah banyak kan maksa pakai punyanya Word itu kan. Betul. Pakainya Word. Kan ada yang tanya nih, kemudian dijawab Pak Agung. Kalau punya orang yang pinter, kenapa menggunakan tools yang kurang pinter sih gitu kan? Kalau ada pacar yang cakep, kenapa cari pasar yang kurang cakep, Pak? Iya betul Pak Agung. Jadi kemarin ya Pak Adi yang mulai mengenalkan penggunaan tools seperti Mendeley gitu ya, disampaikan gratis kok, jadi bisa digunakan oleh mereka gitu ya. Jadi kalau terkait dengan referensi kan intinya ada per 9 yang mengatur, kita mengikuti itu tetapi kita menggunakan tools gitu ya. Intinya kan seperti itu ya.
Ya, sebenarnya kita bisa ngetik sendiri, menggunakan Word yang bisa mengikuti per 9, cuman kan nggak efisien gitu ya. Jadi kita mengenalkan mereka kepada tools-tools itu yang bisa membantu kita dan mengurangi kesalahan kita untuk melakukan referensi. Gitu ya Pak, yang terkait dengan Ya. Ya harapannya nanti gini, harapannya nanti ketika dosen melakukan pembimbingan, itu sudah tidak perlu lagi ngurusin masalah caceremen kayak kalimat, kayak referensi, kayak kata depan, dan segala macam itulah. Itu kan sudah selesai lah. Harapannya sih begitu, harapannya. Ya, paling tidak kalau tidak selesai sih, ya 60% selesai lah, harapannya begitu ya. Jadi nanti dosen ketika bimbingan, mahasiswa ketika bimbingan itu sudah fokus ke isinya aja. Bagaimana cara menganalisis, apakah yang saya lakukan itu sudah oke, terus data apa yang saya perlukan, kekurangan saya di mana, sehingga langsung diskusi di situ. Bukan kok nanti dosennya membaca, loh mas ini kok kata depannya kok digabung ini bagaimana nih, itu kan bukan seperti itu. Itu harusnya sudah selesai ketika di level workshop ini sudah dilakukan. Harapannya sih begitu sih. benar Lebih Pak. bermutu lah nanti ketika diskusi. Betul. Kemarin kan kalau terkait dengan kebahasaan gitu ya, kita kan membahas beberapa hal gitu ya. Yang pertama, siapkan amunisi kan gitu kan waktu kita berbicara. Kalian harus sekarang terbiasa menggunakan KBBI gitu ya. Jadi tahu mana yang baku, mana yang enggak. Kalian harus terbiasa menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Kalian harus terbiasa thesaurus, kemarin Pak Agung mengusulkan agar perbendaraan enggak itu saja gitu ya. Termasuk Pak Agung mengusulkan kemarin, karena ini memang kesalahan yang sering kita lakukan adalah mahasiswa banyak yang typo. Padahal di fitur di Word kan ada fitur yang bisa mengantisipasi itu, mengurangi kesalahan itu gitu ya, pakai proofread di dalam Microsoft Word gitu ya. Itu yang kita optimalkan sehingga kesalahan-kesalahan tadi yang saya setuju yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa kesalahan yang sebenarnya receh itu seharusnya sudah clear. Jadi kalau kita bimbingan ya kita langsung fokus ke isinya. Jadi seperti itu yang disampaikan ya, terkait dengan kebahasaan. Jadi kemarin ya kita mencobalah terkait dengan bagaimana kata, ejaan, kalimat yang efektif gitu ya. Kan standarnya adalah kalimat yang efektif, termasuk untuk paragraf. Bagaimana paragraf yang unity, paragraf yang koheren. Ya pemahaman-pemahaman simpel seperti itu ya yang seharusnya dimiliki oleh para mahasiswa. Yang kemarin agak menarik juga itu pas hari kedua yang tentang analisis. Itu ternyata banyak seling surupnya, orang Jawa bilang seling surup. Padahal sebetulnya yang dibahas waktu itu sebetulnya supaya mahasiswa itu ketika dia menulis klaim itu ada datanya. Intinya sebenarnya seperti itu. Kalau dia bilang bahwa nilai tanah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bilang begitu ya, naik terus loh. Itu buktinya apa? Kasih dong time series-nya. Nah, itu sebetulnya sih seperti itu. Kalau ada yang bilang bahwa harga tanah di Pondok Aren lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di Cipondo, apa dong buktinya? Kasih titesnya dong, yang melihat bahwa membandingkan rata-rata harga tanah di Pondok Aren dengan harga tanah di Cipondo. Itu kan sederhana sekali itu. Pakai Excel aja bisa. Dan sudah dipelajari di mata kuliah statistika dan sudah lulus. Nah, tidak ada isu lagi mengenai wah ini kok kesulitan, harusnya tidak ada isu lagi karena itu sudah dipelajari statistika dan sudah lulus. Saya tahu karena saya baca RPS dan saya pernah ngajar mata kuliah itu, sehingga tidak ada isu lagi. Makanya ya tapi kemarin ternyata ada beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa, waduh ini kok susah banget Pak. Boleh bang, cuma gitu doang nggak susah itu. Baca deh buku statistika itu yang kamu udah lulus apa belum statistika? Udah Pak, ya udah lulus, nggak perlu tanya lagi kayak gitu. Nah seperti itu sih sebetulnya. Itu sebenarnya kemarin idenya harus ada analisis. Ya analisisnya itu sebetulnya tidak perlu yang aneh-aneh, itu nggak perlu kita bikin time series 20 tahun ya nggak bakal ada datanya kan, nggak perlu. Tapi kita cukup bilang bahwa kalau harga tanah mengalami senantiasa naik, nah itu mana buktinya? Ya kan ada kan? Tinggal dicari di rumah 123 atau rumah.com itu ada datanya. Sehingga nanti dibikin grafik yang bagus, bikin di Excel, bikin grafiknya, copy, pindahin ke Word. Sudah selesai itu. Nah, kasih sumbernya dari mana. Nanti sumbernya nanti ngutipnya pakai caranya Mas Di Pradana, pakai Mendeley.
Dan sebenarnya seperti aja sih, sederhana sekali sebetulnya. Tidak perlu aneh-aneh. Nah, kira-kira seperti itu idenya. Betul Pak Agung, terkait dengan analisis gitu ya. Kan Iya. sebenarnya di waktu kita brainstorming itu kan sebenarnya kan kenapa muncul analisis ini adalah untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Betul. Kualitas dari KTTA dari anak-anak yang kita bimbing gitu ya. Agar apa? Agar tidak seperti laporan PKL aja gitu ya. Nah, Melihat betul. sudah dilakukan belum, dicentang sudah dilakukan, tidak dilakukan, sudah dilakukan, centang lagi. Itu kan semacam cuman kayak laporan PKL aja. Dan kita menghindari seperti itu gitu ya. Akhirnya muncullah analisis. Walaupun kalau kita bicara analisis itu kan luas gitu ya. Kemudian kita kemarin mencoba mendefinisikan seperti kata Pak Agung tadi, ya kita bisa membandingkan antar waktu. Oke, time series. Kita membandingkan mungkin objek yang berbeda gitu ya, ada cross section. Kemudian kita mendetailkan dari suatu proses penilaian misalnya, tetapi di dalamnya itu benar-benar kita analisis penggunaan masing-masing stepnya, tidak penuh dengan asumsi yang secara langsung kita nyomot. Kata Pak Ariko, yang menyampaikan adalah Pak Ariko, jangan seperti kalian mengerjakan UTS saja gitu ya. Jadi soal UTS kan udah ada hitung-hitungannya. Jangan seperti itu, tapi lebih dari itu gitu ya. Asumsi-asumsi yang biasa kita lakukan itu kita detailkan, kita analisis. Jadi membuat ya ini sesuai dengan tujuan diadakan workshop ini terkait dengan analisis, level dari KTTA lebih meningkat lah gitu ya. Walaupun benar Pak Agung, banyak mahasiswa saya yang tanya, Pak kalau seperti ini gimana? Apakah punya saya analisis atau enggak gitu ya? Mereka ketakutan gitu ya. Ya itu tadi ya sebenarnya ya kata analisis yang penting ya enggak seperti laporan PKL tadi yang cuma centang ada tidak seperti itu gitu ya. Kan itu ya Pak Agung yang kemarin yang mungkin unik gitu ya di hari kedua terkait dengan analisis. Jadi maksa ketemu Pak. Jadi satu pernah ada yang anak bimbingan saya semester sebelumnya lah. Itu dia melihat laporan penilaian yang dibuat oleh pegawai. Terus ada penyesuaian 10%, misalkan begitu ya, penyesuaian waktu 10%. Terus, ya sudah bagus, gitu kan, sudah pas, 10%. Terus saya tanya, loh Mas, ini 10% asalnya dari mana? Dia bilang, Pak, menurut penilaiannya asumsi. Oke, kalau misalkan ada auditor BPK tanya, 10% asalnya dari mana? Lu mau jawab apa? Diem dia ternyata. Waduh, kan kacau kan. Ya, ini analisis itu misalkan ngasih alasan. 10% saya peroleh dari data inflasi di BPS, terus ada tabelnya. Wah, kan itu benar itu analisis. 10% saya peroleh dari indeks perkembangan runtun waktu harga properti. Wah, benar itu analisis gitu. Jadi tidak 10% saya ngambil karena dapatnya adalah professional judgment segala macam. Wah, itu kan ya seperti kalau Pak Riko bilang kan soal UTS, soal UAS itu seperti itu karena sudah ada angkanya sebetulnya kan 10% ya gitu kan, tinggal pakai aja angkanya ya. Bukan seperti itu. Nah, ini analisis seperti itu sih. Ini sebenarnya suatu hal yang sudah dipelajari di mata kuliah sehari-hari. Tinggal mengaplikasikan aja di konsep apa di KTTA-nya itu ditulis di karya tulisnya itu. Itu sih sebetulnya. Terus apa kemarin kemarin yang dilihat itu adalah tentang plagiarisme itu misalkan ya. Tentang bagaimana karena banyak teman-teman itu yang copas dari punyanya cutting. Wah, punya cutting kan. Terus, waduh ini kayak cutting ini bagaimana nih gitu kan. Seolah-olah kalau bikinan cutting itu sudah seperti bikinannya Tuhan aja, sudah nggak mungkin salah gitu kan. Wah, padahal tapi ini cutting gini ya Pak. Loh Mas, cutting itu loh ya. Undang-undang dasar aja kita tuh udah diperubah beberapa kali loh. Apalagi cuma punyanya cutting. Wah. Ya apabila cuttingnya itu mau nyemplung sumur, apa kamu juga mau nyemplung sumur? Kadang-kadang saya bilang seperti itu. Nah ini yang ketika plagiarisme itu waktu itu disampaikan juga bagaimana teknik kita melakukan parafrase. Anda pakai sumber dari mana-mana silakan, tapi jangan dicopas. Jangan dicopas. Tapi diparafrase. Mengapa kalau nggak boleh? Apa ya tahu kalau nggak dicopas? Ya tahu lah. Kalau saya tahu, mengapa kalau tahunya dari mana? Karena tiap store bab ke saya pasti tak suruh untuk masukin ke Turnitin. Gitu. Jadi saya tahu, ini copasan ini. Tahu. Kalau bimbingan di tempat saya biasanya gitu Pak, setiap dia store bab itu tak suruh masukin ke Turnitin. Tujuannya apa? Supaya mereka akrab dengan Turnitin. Kan di kampus kita ini agak salah pemahaman dengan Turnitin. Itu dianggap sebagai alat untuk menghukum.
Sehingga pada takut dengan Turnitin itu. Padahal enggak. Turnitin itu adalah alat bantu kita untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Jadi kita harus berakrab-akrab dengan dia. Loh kok malah takut? Ternyata presentasinya besar, berarti plagiarisme. Waduh, enggak, Pak. Orang itu bisa 0% tapi dia fully plagiarism. Atau dia bisa 100% tapi tanpa melakukan plagiarism. Bisa aja. Gampang kok, ngakali Turnitin itu gampang. Bikin image, copas ke Word, masukin Turnitin 0% itu Turnitin. Tak jamin wis, gitu. Jamin wis, 0% itu. Tapi kan bukan itu idenya. Idenya adalah kita itu mendorong, Turnitin itu mendorong kita untuk melakukan parafrase. Parafrase itu apa? Kita baca kalimatnya, kita pahami, kita tulis lagi dengan kata-kata kita sendiri, dengan menggunakan struktur yang totally beda dengan yang sudah kita baca. Nah itu, kemarin itu dia seperti itu. Apakah harus seperti itu? Yo harus. Kalau nggak harus bagaimana? Kalau nggak dilakukan seperti apa? Berarti Anda sudah tidak belajar. Dia tidak belajar. Nah, kemarin penekanan kita ketika menjelaskan tentang plagiarism, tentang Turnitin, tentang parafrase itu seperti itu. Terus kita berikan teknik mana yang parafrase itu yang contohnya seperti apa sih gitu. Ada juga yang sekedar ganti-ganti pakai thesaurus itu kok apakah parafrase itu bukan? Itu bukan. Kalau strukturnya masih 90% sama, yaitu masih plagiarism itu. Nah itu. Terus kemudian bagaimana cara meringkas? Bagaimana cara meringkas sekaligus memparafrase? Nah, itu yang kemarin kita diskusikan di kelas, bukan di kelas sih ya, di acara session terakhir workshop itu sebetulnya. Ya acaranya cuma gitu-gitu doang sih sebetulnya, tidak bagaimana cara melakukan analisis statistika menggunakan SIM, wah, atau menggunakan etnografi untuk menganalisis, wah apalah gitu, enggak sampai ke situ. Makanya kalau kemarin tak bilang ke Budi itu topiknya cemen banget tuh padahal Budi gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu sih. Benar Pak Agung, dan menyambung terkait dengan plagiarisme gitu ya. Kemarin saya sempat memperoleh kasus, bukan kasus ya, artinya pengalaman gitu ya, terkait dengan self plagiarism gitu ya. Ada mahasiswa saya gitu ya, yang tanya saya, Pak, saya kan ini ada tugas penilaian. Saya memberikan tugas terkait dengan penilaian sumber daya alam. Pak, boleh nggak kalau ini saya gunakan untuk KTTA? Jangan, gitu ya. Saya bilang itu berarti self plagiarism. Kamu menggunakan apa yang telah kamu lakukan di suatu pelajaran untuk KTTA itu plagiarisme. Bahkan kamu mensubmit tugas lain di mata kuliah yang lain, gitu ya. Kalau di kampus luar negeri atau apapun itu ya, itu adalah plagiarisme juga, walaupun itu pekerjaanmu sendiri, gitu ya. Nah, terus seperti apa yang bisa dilakukan? Boleh sih kamu menggunakan pekerjaanmu ini untuk KTTA, tetapi ya jangan total, kemudian refer lagi ke penjelasan dari Pak Agung, bagaimana sih melakukan parafrase atau apapun, gitu ya. Jadi kalau total hanya menggunakan itu, walaupun itu pekerjaan sendiri, itu termasuk plagiarisme, gitu ya. Kemarin kan sempat dibahas juga ya Pak Agung ya terkait dengan self plagiarisme. Gitu. Karena kan nggak fair, Mas. Kan ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas itu kan, jadi dia kan nggak pada level of playing field. Jadi nggak fair sebetulnya, makanya nggak. Kalau saya bilang itu karya tulis ilmiah itu bukan sampah yang bisa didaur ulang. Jadi tidak bisa didaur ulang. Nanti tidak bisa dipakai berkali-kali, nggak bisa itu. Jadi ya pakai sekali, kalau mau pakai lagi silakan paraphrase. Terus kasih referensi. Nah, itu referensi. Caranya gimana? Ada Pak Adi yang sudah ngasih tutorial cara referensi bagaimana. Masih bingung juga baca buku saya. Wah, saya malah pamer ini. Gratis ya Pak? Gratis nggak Pak bukunya Pak? Oh gratis Pak, gratis. Kalau berani lihat ke Gramedia terus buka sampulnya itu, pastinya dibuka, diem-diem tapi terus baca di situ gratis. Asal nggak ketahuan pegawainya ya, itu nggak apa-apa sih. Benar Pak Agung. Dan satu lagi kemarin yang materi yang disampaikan oleh Pak Rahadi gitu ya Pak Agung. Satu lagi yang yang kita sampaikan adalah keterkaitan antar bab, karena ini juga sering kita temui di dalam karya tulis tugas akhirnya para mahasiswa. Biasanya sebelum ada bimbingan yang intens dari dosen gitu ya, waktu mereka submit awal, antara tujuan, antara pertanyaan,
antara tujuan, antara pembahasan sampai dengan kesimpulan itu kadang nggak nyambung satu sama lain gitu ya. Jadi itu kemarin yang benar-benar kita tekankan gitu ya, bahwa itu bab-bab di dalam KTTA itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi itu adalah satu serial gitu ya, di mana masing-masing bab dengan bab yang lain itu ada keterkaitannya. Dan semuanya itu harus mengacu pada judul dan juga tujuan dari KTTA itu gitu ya. Jadi kalau bab 2 biasanya terkait dengan landasan teori semuanya ditulis-tulis gitu ya kalau di mahasiswa kita gitu ya. Bahkan mungkin yang nggak terkait dengan pembahasan nggak terkait dengan judul untuk banyak-banyakan halaman biasanya semuanya ditulis gitu ya. Itu yang kemarin kita tekankan juga di dalam workshop, bahwa sekali lagi masing-masing bab itu saling terkait, kemudian ya semuanya harus satu nafas gitu ya dengan judul dan juga dengan tujuan dari KTTA itu sendiri. Itu yang kemarin waktu kita satu sesi terkait dengan keterkaitan antar bab di dalam KTTA. Harusnya Pak Hadi ada loh di sini, kalau dia mau ngomong tuh ada tuh Pak Hadi tuh di belakang tuh. Di aja tapi dia. Orang ST aku. Walah. Orang ST. Pernah bagian honor lah awakmu, Pak. Siap. Udah disampaikan Pak Teguh tadi. Monggo dilanjut. Duh, kok monggo dilanjut. Jadi memang seperti itu ya Pak Radi ya. Jadi apa Pak Radi, Pak Agung, Pak Radi, Pak Adi. Jadi sebenarnya workshop kemarin itu ya itu tadi gitu ya. Kita memberikan standar minimal terkait dengan penulisan, kemudian kita berupaya untuk meningkatkan kualitas berdasarkan pengalaman kita sebagai pembimbing ataupun penguji. Kesalahan-kesalahan itu biasanya letaknya di sini gitu ya. Nah, karena basisnya adalah praktikal, jadi harapannya ya benar-benar ini menyentuh terhadap permasalahan terkait dengan penulisan KTTA gitu ya. Dan mungkin nggak di prodi kita juga gitu ya Pak Agung ya. Jadi mungkin di prodi lain ya, mungkin juga ada semacam ini. Jadi nanti mungkin ada sharing lah gitu ya. Yang sama-sama sebenarnya tujuannya adalah bagaimana KTTA di PKN STAN ini secara keseluruhan, nggak hanya di per prodi-prodi tertentu, bahkan untuk ke level skripsi gitu ya, itu bisa lebih baik. Cocok Pak, cocok. Saya kira mungkin itu kali ya. Ada lagi Pak Adi yang kita perlu tambahin tadi? Ya, mungkin bagaimana dengan reaksi mahasiswa Pak Agung, Pak Teguh gitu ya, ketika kemarin habis kita ngadain seminar nih ya. Karena kalau boleh menyampaikan dikit ya, kemarin memang jadi ada bergejolak lah ya mahasiswa bimbingan. Pak, ini analisis apa yang dibutuhkan? Ya. Pak, kita gimana cara menyampaikan? At least yang saya lihat dari teman-teman mahasiswa adalah mereka semangat kok. Setelah kita sampaikan informasi ini, mereka ada usaha untuk memperbaiki, dan itu bisa. Karena apa yang disampaikan kemarin itu kan memang, tadi kata Pak Teguh ya, bahwa itu adalah kesalahan yang sering terjadi, mungkin dalam tanda kutip nggak berat-berat amat gitu ya, doable lah untuk diberesin gitu ya. Jadi menurut saya responnya cukup tanda kutip ya positif gitu ya. Mereka melihat bahwa ada yang bisa diperbaiki dari kemarin baru proposal ya, memang ya kan baru dalam tahap proposal, dan mereka bisa melihat, dan saya lihat setelah itu, kalau saya karena kemarin menyampaikan tentang citasi, saya lihat memang maksud saya jadi semua sekarang pakai terus ya, kan kelihatan ya, kalau pakai terus kan kelihatan tuh berbeda, tapi meskipun ada beberapa 1-2 yang bisa disempurnakan, tapi terlihat nih efek perubahannya setelah disampaikan obrolan kemarin tuh. Kurang tahu tapi gimana bimbingan Pak Teguh, Pak Agung, apa malah depresi gitu ya, atau malah bersemangat? Nah itu ada Givani tuh di situ tuh. Bimbingannya Pak Agung Givani ya? menghilang dia malah. Ya, nggak enak kali dia dengerin teman-temannya dia obrolin. Masih di sini kok Pak, saya Pak. Karena responnya beragam, tapi saya lihat secara umum mereka semangat ya untuk improve, memperbaiki apa yang sudah mereka kerjakan sebenarnya. Bener Pak Adi, waktu kita kemarin waktu di bimbingan di workshop itu pun gitu ya, kalau kita lihat kan ya hampir semuanya gitu ya. Saya lihat ada 200-an lebih gitu ya kan, itu kan mahasiswa penilai juga gitu ya. Nggak tahu apakah mereka memang suka atau takut ke Pak Agung gitu. Saya kan nggak tahu juga. tapi memang
kehadirannya memang penuh gitu ya. Artinya mereka antusias dan mereka mungkin ada niat lah untuk meningkatkan kualitas KTTA. Nah, terkait dengan bimbingan KTTA saya sendiri, benar kata Mas Adi tadi, sudah menggunakan tools gitu ya untuk referensinya. Jadi itu peningkatan gitu ya, karena biasanya kalau saya selama ini dari tahun 2019-2020 menjadi dosen di PKN kan biasanya untuk level KTTA biasanya ya mereka tulis saja manual atau mereka menggunakan tools dari Microsoft Word gitu ya. Ya oke, asalkan sesuai dengan per 9, tetapi kan tadi nggak efisien gitu ya. Dan sekarang sudah mulailah untuk memperbaiki cara referensi ini. Termasuk semuanya sih terkait dengan paragraf, penulisan dan yang lain. Ya semuanya masih berproses lah gitu ya, karena ya ini pembelajaran gitu ya. Tapi lambat laun ya kita harapkan lebih baiklah penulisan dalam KTTA ini. Cocok lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, Pak Adi. Ini Pak Hadi diem aja dia nih, wah kacau juga dia. Padahal Pak Hadi pembicara inti. Dia pembicara inti dia. Wes ngomong sih. Jadi enak-enak dari pendengar malah kalau ngomong. Anak awakmu. Itu besok dijadiin pembicara Bu Dia. Bu Dia jadi udah bicara Bu Dia ya. Kemarin itu ya apa namanya juga menyampaikan ya gimana untuk keterkaitan itu kita bicara apa namanya membuat kayak ya alur penulisan itu ya dari mulai latar belakang apa yang perlu disampaikan terus kemudian di landasan teori kira-kira apa yang perlu dimasukkan dan sebagainya sampai ke pembahasan juga kira-kira mau dibahas semacam apa itu kita sampaikan juga paling enggak dalam membuat KTTA itu mereka punya frame atau punya alur di mana menulisnya gitu dulu. Ya, kalau saya manual kemarin pakainya, kalau tanya Pak Agung kemarin tuh, Pak Redi biasanya pakai apa? Wah, aku tulisan tangan, wah aku orang jadul loh tulisan tangan. Kalau Pak Agung nggak tahu pakai apa kemarin? Nah, saya tulisan tangan saya coret-coret. Sesuatu itu paling tidak berikan guidance. Nggak banyak dan ya tadi ya seperti yang disampaikan mungkin Pak Agung ya waktu itu tadi apa namanya ketika gambaran umum misalkan itu profil kantor kan biasanya memenuhi KTTA itu kan. Nah, itu kalau bisa ya walaupun tulisannya jelek di bagian gitunya nggak usah banyak-banyak lah gitu. Lumayan lah ya. Walaupun tulisannya masih amburadul tapi kalau bagian itu ya sedikit ya perbaikan dikit lah lumayan. Itu kalau saya termasuk yang ekstrim Pak, kalau masalah itu Pak. Biasanya komentar saya kalau panjang, ini tolong dihapus ya jadi setengah halaman aja gitu. Waktu mereka udah bingung Pak. Ya itu termasuk bagian-bagiannya. Di gambaran umum ya kalau bisa cerita tentang apa yang dia lakukan gitu. Apa yang mereka lakukan bukan cerita tentang profilnya gitu. Apa yang mereka lakukan kira-kira itu aja sih. Saya jadi ingat yang disampaikan oleh Pak Rahadi kemarin gitu ya. Jadi Pak Rahadi waktu ditanya gitu ya, bagian mana yang tersusahkan di bab 1 ya Pak Rahadi ya di latar belakang karena itu adalah suatu hal yang penting dan pertama kali dilihat gitu ya. Jadi harus ada effort yang lebih di bab 1 malahan di latar belakang karena itu kan nanti akan mengantarkan ke bab yang lain termasuk tujuan kemudian pembahasan sampai dengan simpulan gitu ya. Jadi ya effortnya tinggi ya Pak Rahadi ya kemarin yang disampaikan gitu ya kalau di latar belakang gitu ya. Jadi ya saya setuju banget gitu ya. Karena memang bahkan kalau kita sebagai pembimbing ataupun penguji kan ya memang kita melihat di awal itu kalau sudah kelihatan bagus ya ini pasti di belakang-belakangnya sudah oke gitu ya biasanya. Nah, gitu ya. Biasanya kan memang seperti itu gitu ya. Kalau di depan pun di latar belakang di pendahuluan itu sudah aut-autan biasanya memang ke belakang ya kayak gitu. Jadi tanpa membaca pun mungkin sudah ada bayangan oh nilainya kayaknya segini deh gitu ya. Udah ada bayangan seperti itu. Jadi kemarin saya setuju dengan Pak Rahdi kalau ya di depan itu mungkin effortnya juga lumayan besar. Walaupun hanya pendahuluan tetapi effortnya justru yang itu juga. Ya ibaratnya kalau orang ketemu saya Pak, kan melihat Agung itu orangnya ganteng, ramah, pinter, suka traktir kan udah kesannya kan udah bagus dulu kan. Walaupun belakangan saya nagih nanti sebetulnya kan. Kemarin traktir ini belum diganti loh. Biasanya begitu saya biasa. Ya sih kemarin kalau dulu
diajarinnya ketika kita nggak perlu bikin proposal itu. Udah latar belakang terakhir aja, itu bagian paling susah kan. Iya, Masa kita akhir aja itu. Belakangan aja. masa kita pusing duluan gitu kan. Ya udah dikerjain aja datanya yang ada, dikerjakan bab 2, bab 3, baru kemudian ke latar belakang. Tapi kan di KTTA ini mahasiswa diminta untuk bikin proposal tuh, ya, sebisa mungkin sudah ya dicicil lah untuk latar belakangnya gitu, walaupun mungkin tidak apa namanya, tidak bagus-bagus banget, atau enggak sudah dicicil gitu, dengan tadi bikin frame kira-kira mau cerita apaan sih gitu. Dicicil ya Pak ya, bukan mencicil ya Pak ya. Mencicil honor sih. Mencicil. Mencicil Budia tahu tuh artinya apa mencicil. Aku dimarahin Pak Teguh. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu Pak Adi, nggak tahu dia. Harus buka thesaurus dulu. Kamus dulu, buka kamus dulu. Kertok motornya tadi buka Google Translate dulu. Maaf ya kalau kami bercanda. Gitu aja sih. Jadi, Iya, Pak Adi namanya Swasito tapi nggak tahu Jawa gitu. Ya kira-kira gitu Bapak Ibu, yang gitu ya. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan. Mungkin kita diskusi aja kali habis ini. Jam 11. Monggo Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ikutan nimbrung ngobrol mengenai apa kira-kira bagusnya di mana ke depannya, apakah event ini mungkin bisa di-copy atau mungkin ada input supaya tadi ya tujuannya emang buat supaya penulisan KTTA mahasiswa kita secara gradual tapi ada progres lah semakin baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang bisa bisa disampaikan? Ya, saya boleh ya. Oh boleh dia. Iya, mau ambil kesempatan pertama. Nun sewu Pak Agung, Pak Teguh, ya, Mas Adi Pradana, dan ini Pak Rahadi yang ada di depan saya, ya, di depan saya persis nih. Ketahuan saya di mana? Iya. Baik Pak Agung, Pak Teguh ya. Jadi gini, ini kan sambil ngobrol aja ya Bapak Ibu ya. Ini saya sambil ini nih. Pertama itu adalah gimana ya? Untuk ini Pak, terutama untuk kalimat dulu aja ya Pak ya. Saya kadang-kadang karena sebagai pembimbing itu ya pertama kan baca dulu proposal mereka kan gitu ya. Yang tadi yang kalimat yang tidak lengkap ya, untuk mendisiplinkan adanya S dan P kan gitu ya. Kadang-kadang mereka itu ya itu tadi kata Pak Agung betul. Mereka langsung mulainya keterangan kan gitu ya. Nah, ini atau mungkin juga ketika agak sensi sedikit ya non sewu ya Bapak Ibu ya, ketika misalnya Bapak Ibu sebagian mengajukan KTTA untuk realisasi IKU penelitian ke P3M itu kan sebagian besar juga saya baca kan gitu ya, dan isinya masih asli masih kayak seperti KTTA kan gitu ya, non sewu. Nah di situ saya lihat itu memang apa ya, saya pengen tahu nih Bapak-bapak nih pada saat workshop kemarin itu ya untuk menertibkan atau memperbaiki lah struktur kalimat ya Pak ya. Karena biasanya kalau kalimatnya sudah salah itu kita sibuk dengan apa ya? Kita sibuk dengan ini kalimat ya, berusaha ini substansinya itu kadang-kadang KTTA itu nanti dulu kan gitu ya. Ya kita terganggu banget lah. Itu yang pertama dari sisi struktur kalimat ya, struktur kalimat yang tidak lengkap ya. Paling tidak kan memang harus ada S dan P kan gitu ya, subjek dan predikat. Belum nanti yang misalnya kalimat majemuk bertingkat. Bertingkatnya kadang-kadang tingkatnya enggak ini ya, tidak hanya apa namanya bertingkatnya tingkat 2, tingkat 3, kadang-kadang tingkat 4 kan gitu ya, bertingkat-tingkat gitu sehingga kata hubung dan kemudian oleh karena itu kan gitu ya, itu kayak kereta gitu. Sehingga kadang-kadang ya memang betul kebablasan satu paragraf satu kalimat. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini masih struktur kalimat, Pak. Yang kedua yaitu tentang keterhubungan antara kalimat satu, kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Nah itu sering kalau misalnya kita lihat kalimat pertama itu nggak nyambung dengan kalimat kedua. Belum yang paragraf kan gitu ya. Paragraf 1 bahas apa, paragraf kedua bahas apa. Kan gitu. Nah di sini ya. Sering di sini nanti adalah kalimat pertama ya itu
bilangnya tentang apa, dia cerita apa, tapi kalimat kedua itu sudah beda. Belum nanti kalimat ketiga, sehingga dalam satu paragraf itu yang sering disebut sebagai pokok pikiran, gitu ya. Pokok pikiran paragraf ini kadang-kadang nggak ada. Nah, seperti itu, Pak. Tuh ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yaitu tadi antar paragraf itu kadang-kadang tidak nyambung. Nah, itu ya, antar paragraf tidak nyambung. Nah, ini terjadi di mana saja ya, tidak hanya artikel KTTA, tapi kebetulan kita ngomongnya tentang artikel KTTA. Terus kemudian yang keempat, Pak, yang keempat yaitu mengenai kalau kalimat itu bernada klaim, ya, klaim. Klaim itu misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode pandemi COVID menurun drastis, kan gitu ya. Nah, itu tentu saja kan itu klaim kan gitu ya. Artinya kan itu ya kadang-kadang memang yang namanya teman mahasiswa ini pasti belum tahu ya, kalau itu kan harus ada rujukannya ya. Itu pendapat siapa kan gitu ya. Kadang-kadang dia merasa kalau itu kalimat saya sendiri kan gitu ya. Padahal sebenarnya kan harus ada pembuktian. Nah, ini nih yang ingin saya tanyakan ke Pak Agung, Pak Teguh kan gitu ya, dan Mas Adi juga boleh nanya ya. Ini kira-kira gimana ya Pak ya untuk bisa ya paling tidak itu struktur kalimat yang di KTTA itu nanti ya setelah direview pertama, review kedua itu menjadi lebih baik. Nah, itu apakah ada kiat-kiat tertentu gitu ya Pak ya supaya mereka itu bisa membuat kalimat yang lebih bagus. Nah, situ. Saya menyerotiknya kalimat dulu sih Pak ya. Kalau untuk anak-anak KTTA ini biasanya tata kalimatnya yang masih ini ya, yang masih menjadi PR ya, menjadi PR. Kalau soal substansi masih bisa dimaafkan lah kan gitu ya, karena mereka baru pertama kali menulis kan itu. Nah, itu saja sih Pak Agung, Mas Adi ya, Pak Teguh. Siap. Nah, makanya kemarin kalau boleh saya tambahin sedikit sebelum Mas Agung dan Pak Teguh jelaskan ya. Makanya kemarin di awal itu memang yang ditekankan pertemuan pertama gitu ya, sesi pertama adalah mengenai tulisan. Karena memang penekanannya yang kita sering ketemu tadi ya, bikin gemes gitu ya Bu ya, bikin gemes sama tulisan teman-teman yang kadang-kadang dari struktur. Gimana Pak Agung? Kita memang sudah menyampaikan ya poin-poinnya ya mengenai hal ini ya. Perlu kerjasama bareng-bareng. Kalau bahannya ada mungkin bisa sedikit. Dia lagi. Ya, Agung ada yang mau sampaikan? Monggo. Oh ini ada Pak, ini saya mau dispo ke Pak Teguh aja. Ya, saya kemarin jalan-jalan. Terima kasih. Ya, Terima kasih karena kemarin saya dapat kebagian gitu ya. Dapat kebagian bukan berarti saya yang ahli sebenarnya gitu ya. Karena penunjukan aja. Enggak, tapi gini Bu Diah. Jadi terkait dengan kalimat kemarin kami menyampaikan bahwa kalimat yang benar adalah kalimat yang efektif gitu ya. Itu apa namanya highlight-nya, poin utama itu. Apa itu kalimat yang efektif kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kemarin yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kalimat yang efektif adalah kalimat yang pemahamannya antara si penulis dengan yang membaca itu sama dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini yang mungkin yang apa ya? Yang mungkin biasanya kan kalau kalimat efektif yang pengertiannya sama gitu ya, tetapi yang mudah ini yang mungkin yang susah. Sehingga saat saya memberikan unsur-unsur kalimat yang efektif itu apa gitu ya. Tapi sebelum saya lebih lanjut gitu ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu pengajar bahasa Indonesia, nanti kalau saya salah mohon dikoreksi gitu ya. Karena saya juga belum pernah mengajar bahasa Indonesia juga gitu ya. Nah, akhirnya saya memberikan beberapa unsur gitu ya kalimatnya efektif. Yang pertama adalah tadi strukturnya lengkap seperti yang disampaikan oleh Bu Diah di awal, Pak Agung, ada subjek, ada predikat gitu ya. Yaitu unsur kalimat yaitu harus ada itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak terlalu panjang. Nah, ini yang kemarin kami batasi gitu ya. Dan di antara kami pengajar pun berbeda-beda terus terang Bu Diah gitu ya. Misalnya kalau saya jangan terlalu panjang itu adalah tapi apa namanya highlight-nya tadi mudah dipahami. Kenapa nggak terlalu panjang? Karena kalau terlalu panjang susah buat memahami saya sebagai pembaca gitu ya. Saya sudah pusing. Saya sudah misalnya ada 8 baris gitu ya dalam satu kalimat. Saya lupa baris pertama kedua itu ngomong apa gitu ya. Jadi
ya sepakat bahwa kalimat efektif tidak terlalu panjang, tetapi tidak terlalu panjangnya berapa itu yang mungkin berbeda-beda. Saya mengusulkan 4 gitu ya. Kalau Pak Agung harus lebih pendek daripada itu gitu ya. Lebih pendek daripada 4 baris gitu ya. Jadi ya intinya itu kita sepakat deh bahwa kalimat efektif tidak terlalu panjang, oke? Dan tidak panjangnya itu seberapa? Silakan konsultasi dengan bimbingannya masing-masing. Akhirnya saya ngomong seperti itu gitu ya, karena berbeda-beda. Kemudian saya juga membahas beberapa hal gitu ya terkait dengan paralel, tidak ambigu, kemudian logis dan sebagainya. Itu terkait dengan kalimat efektif. Nah, bagaimana kita bisa membangun kalimat efektif? Tipsnya kemarin yang saya kasih kepada teman-teman adalah yang pertama, ya kalimat kan terstruktur dari kata gitu ya. Katanya harus dibenahi dulu deh. Makanya kita harus terbiasa dengan KBBI. Kita harus terbiasa dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti apa. Bahkan saya sarankan mereka untuk mengikuti di Twitter Ivan Lanin gitu ya, karena Ivan Lanin kan yang getol untuk terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi ya sambil bersosmed bisa belajarlah terkait dengan bagaimana menyusun kalimat yang baik gitu ya. Nah, terkait dengan paragraf saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Diah tadi bahwa paragraf yang baik adalah yang pertama adalah satu kesatuan, unity, harus ada satu pokok, yang kedua adalah koheren. Masing-masing kalimat dalam paragraf itu harus mengacu pada ide pokok itu. Kan kemarin yang saya sampaikan adalah seperti itu. Saya memberikan contoh kemarin, mohon maaf Bu Diah. Jadi saya tidak menyampaikan itu punya siapa, cuman saya crop. Saya lupa apakah itu proposal atau KTTA yang sebelumnya. Ini adalah contoh-contoh paragraf yang nggak baik. Kenapa? Masing-masing paragrafnya itu berdiri sendiri, gitu ya. Tidak mengacu pada satu gitu ya. Oke, kemudian harus ada keterkaitan antar paragraf. Makanya kemarin saya ngasih contoh bagaimana sih sebenarnya transisi antar paragraf yang smooth gitu ya. Jadi ya antar paragraf sebelumnya itu harus nyambung gitu ya. Paling enggak ide pokok di paragraf itu sudah disinggung di paragraf sebelumnya walaupun sekilas gitu ya. Jadi transisinya kan smooth gitu ya. Itu mungkin beberapa hal gitu ya Bu Diah yang saya sampaikan. Jadi tapi ya mohon maaf sekali lagi bahwa saya bukan pengajar bahasa Indonesia, jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada ini kata Pak Rahadi, ada yang memangku mata kuliah bahasa Indonesia, mohon diberikan petunjuk. Kira-kira kalau ada salah, saya juga mohon dikoreksi. Terima kasih Bu Diah. Oke, siap. Bu Diah ada konfirmasi dulu, Bu Diah? Iya, makasih Mas Teguh, Mas Adi, Pak Agung. Oke, siap. Izin sumbang saran. Silakan Mas Sobat. Maaf ini tidak pakai video, habis sepedaan. Habis sepedanya dari tadi sih, cuma belum ganti. Ya tertarik juga dengan revisi-revisi KTTA ya kepada adik-adik itu. Dari dulu sejak pertama sekali koreksi, saya itu sebetulnya sering sampai ini menyusunkan kalimat kepada mahasiswa itu, memberikan ya versi saya lah, baiknya gimana begitu ya. Dulu semua saya bantu seperti itu. Nah yang terakhir, yang angkatan sekarang, ini saya coba yang awal-awal maju saja dari sejak proposal, saya coba coret-coret sampai susunan kalimatnya dibetulkan begitu ya, atau diusulkan yang lebih baik menurut saya seperti apa gitu ya, yang tidak ada subjek saya kasih subjek gitu ya, yang kalimat majemuknya tidak tepat gitu ya, atau penggunaan di mana seringkali itu ya, di mana sebagai kata hubung kan tidak ada di bahasa Indonesia, itu saya coret dan diganti menjadi 2 kalimat gitu ya. Nah itu dan terus yang sekarang ini saya coba yang awal-awal saja yang saya revisi gitu. Yang berikutnya saya minta karena mereka telat ya ngirimnya, saya minta mereka membuat pernyataan. Jadi sudah tidak ada kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbaiki itu ya. Nah, itu pernyataannya saya bikin template aja.
sampai 8 apa 10 begitu ya. Jadi sebelum ngirim mereka bikin pernyataan di WA aja, di copy paste dari teman-temannya. Nah terus baru saya cek lagi kalau ya pas sambil ngirim itu yang mereka kirim yang sudah diperbaiki, saya minta diperbaiki dulu proposalnya. Nah terus tapi kalau saya lihat masih ada juga itu ternyata sudah bikin pernyataan juga masih ada aja gitu ya yang keliru yang padahal masuk di dalam poin mereka gitu. Ya saya kembalikan, nih tolong cari dulu, masih ada kesalahan di situ yang mereka cari sendiri. Ya itu saya pikir lebih mendidik ya, karena apa? Kalau sebelumnya saya berikan itu mungkin jadinya mereka menunggu ya, teman-teman adik-adik ini menunggu disuapi lah gitu ya, jadi tidak terlatih untuk mencari yang terbaik itu bagaimana gitu ya. Nah tapi dengan buat pernyataan ini ternyata akhirnya pada bisa juga sih, akhirnya terus jadi lumayan lah mulus gitu ya hasilnya gitu. Nah itu mungkin sebenarnya banyak dari tiap semester itu saya ada coretan-coretan itu kalau dikumpulkan bisa jadi buku, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk dikumpulkan, disistematiskan kesalahan-kesalahan yang biasanya ada. Jadi nanti melanjutkan bukunya Pak Agung tuh yang bikin karya tulis gitu ya. Nah kalau sekarang saya banyak contoh gitu ya. Bagaimana merevisi karya tulis yang tadinya susunannya mungkin masih kurang efektif bahasanya dan lain-lain menjadi lebih efektif. Nah itu nanti mohon bantuan nih Pak Agung dan teman-teman yang sudah ini berpengalaman menulis ya bisa juga nanti mereviewkan nih kalau sempat nanti saya bisa kumpulkan jadi buku. Terima kasih Pak Adi. Itu saja mungkin sekedar tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coret-coretan ini bisa jadi buku ya Pak Sufyan ya. Mantap lah ini. Oh ya, ini di chat sudah ada satu pertanyaan nih dari Pak Santori. Pak Santori mau menyampaikan langsung atau udah kelihatan nih on cam nih? Oh, oke, boleh. Terima kasih. Siap. Silakan. Mas Arif ya. Oke, ini saya berapa kali gitu ya. Pas mulai tahun kemarin ya, karena mulai berlakunya Per 9 itu kan KTTA tahun kemarin. Itu rata-rata si mahasiswa itu di bab 2-nya itu landasan teori bunyinya, judulnya bab 2 landasan teori, tapi isinya ketentuan saja gitu ya, nggak ada teorinya sama sekali gitu ya. Nah, dulu saya bimbing yang PKBLU gitu ya. PKBLU kan kalau grand teorinya, teori utamanya bisa ngambil agensi teori gitu ya. Nah, terus ada juga middle rank teorinya bisa juga signaling teori gitu ya. Nah, mereka tuh nggak paham. Memang kita di D3 ini kan ya karena mungkin vokasi siap untuk kerja, jadi nggak diperkenalkan gitu ya. Agak minim lah diperkenalkan mengenai teori-teori yang ada di dunia pendidikan tinggi gitu ya, yang udah kita kenal di akademisi gitu ya. Saya juga baru tahu teori-teori itu ketika masuk S3 state of the art-nya. Wow, begitu ya ternyata. Nggak ujuk-ujuk muncul gitu. Kalau Bu Dia sih udah khatam pasti ini. Kalau agensi teori Bu Dia udah khatam ini, apalagi Pak Teguh mungkin juga ya. Kalau saya karena background-nya dari manajemen gitu ya, nggak terlalu ngerti gitu ya. Ternyata kalau bikin tugas-tugas kuliah S3 UT itu harus ada sotanya gitu, state of the art-nya. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan. Nah, dan di KTTA ini baru saya mulai coba gitu ya. Coba deh teori ini digunakan sebagai pisau bedah analisis Anda gitu. Bukan cuma ketentuan saja gitu ya. Nah, ketentuan itu pun dibuat itu pasti dia mempertimbangkan teori yang ada gitu, yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Nah, ini jadi mereka kesulitan. Jadi mau enggak mau kita sebagai dosen pembimbing harus juga memperkenalkan gitu ya. Oh, ini teorinya seperti ini. Ya kita harapkan mungkin D3 ini tahap awal mereka untuk sebagai inilah gitu ya, lebih melek. Nanti kalau S1 bikin skripsi ternyata teori-teori itu tetap dipakai gitu ya. S2 lebih lagi, S3 lebih lagi gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin Pak Agung mungkin ya yang udah khatam kayaknya S3-nya udah selesai. Kalau saya kan masih proses gitu ya. bisa ngasih triknya apa minimalnya untuk landasan teori itu seperti apa pengalaman Pak Agung. Makasih. Siap. Enggak Pak Agung, saya S3-nya masih S3 wannabe soalnya. Mungkin Mas Agung. Iya, keren. Waduh, ini berat nih. Terus terang kemarin di workshop itu kita nggak bahas sampai sejauh ini Pak Santori. Yeah. Kita cuma yang aja yang
ya seperti Pak Sofan tadi kita bahasan kita gitu, belum sampai ke situ lah. Tapi kalau pengalaman saya selama beberapa kali bimbing ya, belum lama lah kan. Itu biasanya sih kalau untuk teori itu ya asal mereka ada dasarnya itu aja Pak, kalau saya Pak. Jadi mungkin kalau misalkan mahasiswa itu bilang bahwa oh ini nilai apa namanya nilai pasar tanah itu setiap tahun beda loh gitu. Nah itu kan sebenarnya ada tuh buku teks yang ngomong kayak gitu. Nah, ini kalau mahasiswa biasanya saya minta itu kan ada tuh si A yang ngomong kayak gitu, mbok itu dikutip itu sumbernya, nanti pakai referensinya punya Mas Adi. Itu aja sih Pak kalau saya biasanya Pak. Jadi nggak sampai yang asal mereka klaim itu, asal mereka yang mereka klaim itu asal ada dasarnya ya udahlah gitu. Kalau saya sih seperti itu Pak. Jadi mereka misalkan menjelaskan tentang fluktuasi harga properti gitu, mereka kasih sumber misalkan dari bukunya siapa, itu udah cukup lah. Nah terus lagi-lagi ini juga yang barangkali agak makasih, beberapa tahun, ya Pak, beberapa waktu yang lalu sempat agak kurang serak juga itu karena teman-teman mahasiswa itu copas Pak, grafik yang ada di buku itu dicopas, di apa namanya tuh di screen capture terus ditempel itu kan. Itu kan sebenarnya plagiarism yang kayak gitu plagiarism. Karena copas. Lah biasanya saya kasih begini, mbok tolong kalau mau ngambil ya diambil aja, tapi mbok ya jangan malas-malas lah dicopas gitu. Bikinlah versi Anda sendiri seperti apa yang ya yang bikin sendiri pakai apalah, pakai Visio atau pakai apa kan bisa kan gitu. Jadi tidak sekedar di blog, klik kanan, copy terus bawa ke Microsoft Word, klik kanan lagi paste as image itu, waduh itu kan ya boleh sih boleh, tapi kan kok malas banget sih. Lo malas banget sih lo. Biasa kata kasih komentar begitu, lo malas banget sih gini aja copas lo. Terus sendirian apa? Biasanya komentar saya begitu biasanya. Terus Mas sok biasanya kalau gitu. Tapi ya kalau saya sih seperti itu Pak, kalau saya biasanya Pak. Jadi ya asal yang mereka klaim itu sudah dikasih dasarnya, misalkan buku ini atau jurnalnya siapa gitu kan. Ya nggak perlu yang nggak perlu yang canggih-canggih lah, itu sekedar bahwa mereka itu tidak asal ngomong gitu aja sih sebetulnya. Terus Pak kalau saya Pak Santuri. Oke, ini masalahnya di prodi juga, di prodi kami dulu di D3 KBN itu ini nggak akhirnya sepakat tidak sepakat gitu ya. Jadi begitu ada dosen pembimbingnya udah cukup. Di sini kan bahasanya ada teori garing ketentuan. Ya udah ketentuan aja udah mungkin dianggapnya sebagai teori gitu kan. Nah, di situ kan ada tanda ininya garing, garis miring gitu ya. Jadi seolah-olah atau itu boleh memilih gitu ya. Nah, tapi manakala ketemu pas dosnilnya, dosen penilai KTT yang bersangkutan itu agak dosennya agak streng gitu, agak ketat gitu ya. Ini harus ada landasan teorinya, nggak bisa nih cuman peraturan misalnya PBJ cuman ketentuan peraturan presidennya saja gitu ya. Mana Mbak dasar ininya? Nah, seperti itu kan dikejar. Akhirnya semua mahasiswa kan mau tidak mau harus merevisi juga merevisi KTTA tadi sesuai dengan oretan dari dosnil 2 gitu kan. Nah, dosen pembimbing nggak ngasih di awal gitu kan. Kasihan juga si mahasiswa harus komunikasi lagi dengan dosbing dia. Nah, dosbing pertama kan nggak pernah ngasih tahu tentang teori, tentang misalnya PBJ ada teori goal setting misalnya kan. Nah, seperti itu kan. Jadi seperti itu Pak Agung, jadi kesulitannya nanti pas dosnil 2-nya gitu, pas nilai gitu. Terima kasih. Ya memang sebaiknya tidak melulu tentang aturan sih ya, tapi ada gabungan lah, ada aturan, ada teori, ada buku, tapi ya ngono ya ngono kalau orang Jawa bilang begitu ya. gitu ya Pimbo ya jangan begitu. Itu sih kalau menurut saya Pak. Gimana Pak Radi? Gimana? Ya kemarin kan ini ya paling enggak tidak aturan aja gitu ya. Kan mereka ada mata kuliah yang dipelajari, paling enggak dari buku yang mereka pelajari itu dimasukkan, ya cukuplah kayak gitu. Betul. Kan dari buku aja udah cukup lah gitu. Dari buku aja udah cukup lah. Kalau aturan semua kan gimana sih gitu kan. Kayaknya ya kalau orang Jawa bilang ya gitulah. Ngono ya aja ngono gitu. Begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Kalau terjemahin bahasa Inggris susah itu, Pak. Begitu ya begitu, mbok ya jangan begitu. Gimana itu coba? Oke, mungkin satu lagi Pak Agung. Pak Agung kalau
ada teori gitu kan, mungkin dosbingnya itu nanti bisa mengarahkan KTTA-nya mungkin dalam format untuk jurnal gitu kan. Nah, karena kan format jurnal kan selalu tuh landasan teori harus ada di acu gitu ya. Kalau cuma pakai ketentuan-ketentuan aja kayaknya agak kurang inilah gitu ya, kurang berbobot lah gitu dari sisi artikel ilmiah gitu ya, seperti itu. Jadi bagus juga ini pembiasaan mungkin ya kepada si mahasiswa D3 untuk paling tidak mengenal teori-teori yang utama grand teorinya apa. Kalau middle rank teorinya, teori pendukung mungkin agak berat karena banyak ya. Kalau kita belajar kita juga bingung gitu ya. Tapi paling grand teorinya, teori utamanya kita tahu lah, paham seperti itu. Makasih Pak Agung penjelasannya. Makasih Pak. Mohon izin Pak Agung. Gak diizinkan Pak, gak diizinkan. Lanjut Pak Budi. Lanjut Pak, Budi. Ya, siap. Bercanda. Terima kasih Pak Agung, Pak Adi dan Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi saya izin sharing ya. Pada saat atau pada masa Kaprodi angkatan pertama, kami sepakat ya bahwa target dari KTTA itu ya sebatas tinjauan. Ya, intinya membandingkan antara aturan dan praktek yang ada gitu ya. Itu pun mereka tidak dituntut ya untuk bisa memberikan saran di bab terakhirnya. Simpulan sudah cukup gitu ya. Nah, karena kita sangat menyadari bahwa yang akan ditulis oleh mahasiswa di karya tugas akhir itu adalah apa yang mereka sudah pelajari gitu ya. Nah, begitu saya udah tidak kaprodi, begitu lalu melihat pedoman KTTA, kaget. Kok di landasan teori menjelasin grand teori, mid range teori. Saya waktu kuliah S1, S2 aja nggak ada tuh dosen yang ngomong-ngomongin tuh gitu ya. Landasan teori ya landasan teori gitu. Jadi sebetulnya kita kurang fair juga gitu. Kalau ekspektasi kita itu sejauh itu gitu. Ya, kita harus fair juga kepada mahasiswa. Sejauh mana sih mereka diajarin gitu ya. Itu sekarang kita tahu bahwa kita ini jalur vokasi, apalagi D3 ya. Lebih banyak diajari masalah peraturan ketimbang landasan teorinya. Contoh misalnya di mata kuliah akuntansi, mereka nggak pernah itu diajari yang namanya agency teori, signaling teori itu nggak ada. Itu baru ketemu di tingkat 4 Pak Ibu ya. Ada mata kuliahnya teori akuntansi gitu. Jadi anak D3 itu udah bisa bikin jurnal sampai nyusun laporan keuangan, itu udah bagus banget gitu loh. Loh kita nuntut mereka supaya tahu grand teori, mid range teori, mumet Pak gitu. Ya. Nah, dan makanya ini sampai sekarang juga kan kata Pak Santori tadi, antara sepakat tidak sepakat itu hanya pilihan sebetulnya. Mau mahasiswanya sampai ke situ monggo. Tapi tadi disampaikan juga banyak mahasiswa yang bingung ya. Kalau kita nuntut coba masukin landasan teorinya apa yang kamu gunakan gitu. Nah, saya juga konfirmasi ya ke Kaprodi D3 KPN ya, ke Mas Rido, karena saya membantu juga membimbing nih semester ini. Kalau beliau simpel-simpel aja, sama seperti dulu yang Kaprodi gelombang pertama, tinjauan aja udah cukup gitu ya. Jadi yang dimaksud landasan teori tadi, dengan mereka memasukkan peraturan yang berlaku, yang akan mereka gunakan jadi standar untuk meninjau apakah prakteknya itu sesuai atau tidak, itu sudah kita anggap landasan teori gitu ya. Nah, paling-paling kalau kita mau pengen lebih berbobot, oke. Mungkin kalau rujukannya hanya peraturan, mungkin agak kering gitu ya referensinya. Ya, kita ini aja, dorong aja. Coba kamu ceklah referensi yang lain, apa dari textbook atau dari jurnal. Tapi nggak disuruh nyari landasan teori kayak gitu. Misalnya
mengenai pengertian, ya, atau hasil penelitian terdahulu, gitu, untuk menambah narasinya yang supaya lebih bervariasi, nggak monoton dari sisi aturan saja kan begitu Pak, itu loh. Jadi kita harus fair intinya begitu ya. Jadi kalau kita ingin dalam tanda petik menguji gitu ya, menguji mahasiswa kita ilmuannya, kita juga harus tahu mereka tuh sebatas mana gitu. Mereka belum belajar metodologi penelitian. Bahkan juga ada yang dulu men-challenge mahasiswa suruh pakai metode kuantitatif gitu loh. Nah, saya protes itu waktu itu. Ya, mereka nggak diajarin ekonometrik gitu. Jangan sampai hasil karya tulis mahasiswa itu mau dimanfaatkan, mohon maaf gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya harus fair sesuai dengan keilmuan yang sudah mereka pelajari di kelas gitu, jangan terlalu jauh. Jadi kalau saya melihat ya Pak Ibu, mereka ini kan baru latihan menulis, ya kan? Semua pasti merasakan bagaimana tulisan mereka itu masih belepotan gitu, ya. Dari sisi cara menulis yang baik dan benar aja masih belepotan, harus kita bimbing itu. Jadi banyak yang mereka pikirkan itu. Itu satu ya, latihan bagi mereka untuk penulis yang baik dan benar, dan kita bimbing ke arah tulisan yang ilmiah. Jangan sampai kalimat menurut saya dan sebagainya gitu ya, yang sifatnya subjektif gitu. Kita arahkan ke situ. Lalu yang kedua, ini kan memberikan kesempatan kepada mereka untuk lebih mendalami lagi aturan-aturan atau standar-standar yang diberlakukan. Nah, itu ya kan. Lalu di-challenge untuk dibandingkan dengan praktek. Kita kasih kesempatan mereka ke instansi pemerintah yang mereka jadikan objek penelitian. Nah, kita dorong jangan cuma berdasarkan dokumentasi, coba interview. Itu aja udah luar biasa menurut saya gitu. Didorong. Jadi bagaimana mereka menuliskan sebuah penelitian yang tidak subjektif, yang tidak hanya analisis dari studi dokumentasi, tapi juga dengan interview. Terus seperti itu. Ya, saya kira kalau kembali ke seperti yang dulu, ya, jadi kita batasi dulu lah sebatas tinjauan, gitu ya. Landasan teorinya nggak apa-apa, pakai aja aturan atau standar gitu. Mungkin ditambahin tadi dengan referensi lain, tapi sifatnya bukan untuk mencari teori-teori yang tadi disampaikan, grand teori, mentoring, aduh mumet itu, ya, gitu. Jangankan anak tingkat 3, S2 juga saya kira mumet. Yang mana yang grand teorinya, yang mana yang middle-nya, yang mana yang applied-nya, gitu. Itu bisa menimbulkan perdebatan juga tuh antar dosen pembimbing atau penilai yang satu dan yang kedua. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya ada perdebatan antara dosen pilihan satu dan kedua, seperti yang tadi Pak Santuri sampaikan, menurut saya yang bisa menjadi bridging atau penengah, ya sampaikan ke kaprodinya aja, gitu. Mungkin itu ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar. Ya, kasih. Siap, aman. Kita sebagai sepakat sih dengan apa yang disampaikan Pak Budi ya, bahwa memang kemarin juga disampaikan juga ketika kita bikin workshop memang nggak ngomongin landasan teori nih Pak Budi. Memang kemarin tadi menyampaikan bagaimana supaya teman-teman mahasiswa menulisnya apik lah gitu ya, karena mereka sama-sama belajar kan gitu ya kemarin. Itu terkait dengan obrolan mengenai landasan. Oke, Mas Agung ada yang mau disampaikan? Kalau nggak saya mau masuk ke pertanyaan dari Pak Yun nih. Cukup Pak. Oke. Sorry Bapak Ibu, ini mungkin terakhir ya bisa kita akomodir ya. Ini ada komentar dari Pak Yun. Kalau misalnya kita fokus ke penyusunan kalimat, gitu ya, nanti bisa ada hambatan nih. Ya. Kalau ada yang mahasiswa, maksudnya mungkin, kalau mahasiswa yang memang kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, gitu ya. Terus kira-kira kita bisa kasih saran apa ya, Mas Agung dan Pak Teguh? Jika ternyata tulisan kalimat yang baik itu justru malah menghambat. Oke, saya sampaikan ke Pak Agung dan Pak Teguh dulu deh. Masa sih sampai penghambat Pak? Enggak lah, orang pikir lah. Enggak Pak Teguh ya, paling kan dikasih tahu sekali mahasiswa udah bisa lah itu.
Coba tanya Givani itu, Pak. Bisa. Lu kalau sekali contoh kan udah bisa kan Givani ya? Masa diterlambat sih? Enggak lah. Enggak kan ya? Insya Allah enggak, Pak. Tuh, kan enggak lah. Ini kan balik lagi orangnya beda-beda, Pak. Dia bilang enggak tuh, Pak. Wah, kacau tuh. Dia tanya dosen pembimbing, takut. Gimana, Teguh? Saya kira enggak Tapi baik. Tapi gini, Pak Agung, saya jadi ingat waktu habis KTTA itu kan kita review bareng-bareng gitu ya sama dosen-dosen di penilai gitu ya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Agung pada waktu itu bahwa apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa itu adalah kondisi ideal gitu ya, terkait dengan tulisan, terkait dengan analisisnya mau seperti apa itu adalah kondisi ideal gitu ya. Jadi kalau terkait dengan ya kondisi ideal ini ya tentu saja ya bisa saja tidak terjadi gitu ya, karena ini semuanya masih berproses, dari pembimbing juga berproses, dari mahasiswa juga berproses. Nah, terkait dengan penulisan tadi gitu ya, dan mengacu pada yang disampaikan oleh Pak Agung, paling enggak sih sebenarnya kalau saya sebagai pemateri adalah ya mahasiswa care gitu ya, care terhadap penulisan ini gitu ya, tidak asal-asalan gitu ya, seperti yang disampaikan saya di awal tadi gitu ya, tidak mencolok mata gitu ya. Kalau Pak Adi nggak tahu ketok moto, jadi saya menggunakan istilah ya nggak kelihatan banget kalau itu benar-benar salah gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ya harapannya ini tidak mengganggu gitu ya, karena ya mahasiswa ya sebagai pembelajaran juga untuk menyusun KTTA yang lebih baik. Harapannya seperti itu Pak Yuni. Pak Yuni, maaf. Terima kasih. Super sekali Pak Teguh. Saya tambahin Mario ke depannya Pak ya. Jangan Pak, nanti dia ada tuduhan aneh-aneh kalau Mario Teguh nanti. Oke, ya sip. Selasa kita sudah agak sampai di penghujung acara nih, karena kita terbatas oleh waktu. Ternyata belum mengenai KTTA cukup ramai ini. Mungkin bisa jadi bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan mengenai per 9 nih yang mengatur mengenai KTTA. Sorry, saya baca chat dulu. Mungkin ada tambahan. Oh ya, semoga. Amin, Pak. Oke, kalau gitu, terakhir saya mau sampaikan bahwa semua contoh tadi kalau ada KTTA tulisannya nggak bagus, kalimatnya nggak bagus, saya pastikan bahwa itu bukan tulisan yang bagi Fani. Bagi Fani nggak tertekan. Itu bukan tulisan yang bagi Fani. Nanya. Paling nggak kasih bocor dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, para narsum buat kontribusinya, buat partisipasi pada Weekly Talk seri minggu ini. Saya tutup dari saya kembalikan ke Bang Givani selaku MC. Terima kasih Pak Agung, Pak Teguh. Baik, terima kasih banyak Pak Terima kasih Adi. Pak Adi. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Teguh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah berkontribusi. Insya Allah ini insightful, terutama buat saya sendiri, karena kebetulan ini pembahasannya soal saya juga ini, tentang KTTA ya Bapak Ibu. Semoga kedepannya yang jadi tujuan Bapak Ibu bisa sama-sama dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa juga untuk kemajuan kita bersama. Yang penting mohon Bapak Ibu bantuannya untuk kami semua, karena yang penting kan lulus ya Bapak Ibu. Yang penting lulus. Iya. Semangat Givani, semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga supportnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Nggak kerasa waktunya sudah jam 11:30. Tadi saya buka pakai pantun, sekarang saya nutup pakai pantun lagi seperti biasa. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya nggak boleh ikutan main pantun nih. Boleh Bapak. Pantunnya Boleh, kan Pak Agung. Aneh lagi. lengkap. Nanti pantun aneh lagi. Makasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin and meeting untuk kita semua. Ya, Terima terima kasih. kasih, Mbak Galuh. Selamat siang, selamat Jumatan Bapak-Bapak.